Gawang timnas Indonesia akan makin aman. Maarten Paes sudah bisa bermain untuk tim berjulukan Garuda itu. Bagaimana statistiknya bersama FC Dallas di musim ini? Transfermarkt merinci Maarten Paes bermain 25 kali di Major League Soccer MLS, 3 kali di US Open Cup, dan 2 kali di League Cup 2024. Dari jumlah itu, kiper berusia 26 tahun ini kemasukan 46 kali, clean sheet 6 kali, 2 kali menyelamatkan penalti, dan 2 kali di kartu kuning. Situs penyedia data statistik, FOTMOB mencatat, di MLS saja, Maarten Paes membukukan 101 penyelamatan dengan akurasi 72,1%. Sebagai penjaga gawang, Maarten Paes juga memiliki persentase umpan cukup baik yang mencapai 77,6%. Jumlah operan jauh akuratnya menembus 116. Sementara itu, situs penyedia data statistik lainnya, SofaScore, memberikan rating 7,21 bagi Maarten Paes di MLS. Dia dicatat melakukan rata-rata 4 penyelamatan per pertandingan. Maarten Paes juga terpilih ke MLS All-Star bareng bintang-bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets, hingga Hugo Lloris. Maarten Paes beraksi selama 24 menit sebagai kiper pengganti ketika MLS All-Star takluk 1-4 dari Liga MX All-Star dari Meksiko pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Maarten Paes sedikitnya juga 2 kali didapuk masuk MLS Team of the Matchday pada pekan ke-8 pada April tahun 2024 dan pekan ke-20 pada Juni tahun 2024. Kiper keturunan Kediri, Jawa Timur, itu juga membukukan rekor pribadi pada musim ini dengan merangkum 8 penyelamatan ketika FC Dallas menang 2-1 atas Tampa Bay Rowdies di US Open Cup 2024 pada Mei tahun 2024. Penjaga gawang kelahiran Belanda, Maarten Paes, akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini langsung membuat media Vietnam merasa was-was dan cemas. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memberikan kabar bahwa Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia. Kiper asal klub FC Dallas itu sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April tahun 2024. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia, ujar Erick Thohir, Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. Hadirnya Maarten Paes ini tentu bisa menambah kekuatan timnas Indonesia, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bakal menambah alternatif Shin Tae-yong di sektor penjaga gawang. Media Vietnam Getao 247, memberikan ulasan khusus soal hadirnya Maarten Paes sebagai amunisi baru skuad Merah Putih. Mereka tak hanya menyoroti potensi debut sang pemain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Maarten Paes bisa saja memperkuat skuad Garuda pada Piala AFF 2024. Getao 247 menyebut potensi hadirnya Maarten Paes karena Indonesia dan Vietnam sama-sama tergabung di grup B Piala AFF 2024. Dengan demikian, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes bisa bermain untuk memperkuat timnas Indonesia, tulis Getao 247, seperti dikutip pada Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Terutama pada Piala AFF 2024 yang bakal bergulir pada tahun ini, dia juga punya peluang untuk bergabung bersama skuad Garuda saat berjumpa timnas Vietnam. Lanjutnya, selain soal potensi pertemuan pada Piala AFF 2024, Getao 247 juga mengulas soal postur tubuh penjaga gawang berusia 26 tahun itu. Sebab, tingginya memang sangat menonjol karena mencapai 191 cm. Salah satu hal yang perlu dicatat ialah Maarten Paes lahir pada 1998 dan memiliki postur yang sangat tinggi, karena mencapai 191 cm. Dia memiliki nenek berbangsa Indonesia dan saat ini ia bermain di klub MLS, FC Dallas, tulisnya. Maarten Paes masuk dalam daftar pemain termahal timnas Indonesia. Kiper FC Dallas di Major League Soccer MLS itu mempunyai nilai pasar terbesar keempat.
Maarten Paes baru saja disahkan untuk membela timnas Indonesia meski naturalisasinya telah rampung dan menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April tahun 2024. Perpindahan Federasi Maarten Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI sempat terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf D ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada tanggal 15 November tahun 2020. Transfermarkt menaksir market value Maarten Paes sebesar 1,5 juta euro atau setara dengan 26 miliar rupiah. Angka ini menjadi nilai pasar tertinggi sepanjang karir kiper berusia 26 tahun itu. Pemain termahal timnas Indonesia masih dipegang oleh Tom Haye. Meski berstatus tanpa klub, gelandang berusia 29 tahun itu dihargai 3 juta euro oleh Transfermarkt. Sejak kontraknya tidak diperpanjang SC Heerenveen pada akhir musim lalu, Tom Haye menganggur. Sejauh ini, pemain keturunan Solo, Jawa Tengah, itu masih minim rumor. Pemain termahal timnas Indonesia kedua menjadi milik Kelvin Verdong yang memiliki market value 2,5 juta euro 43,4 miliar rupiah. Fullback berusia 27 tahun ini adalah pilar NEC Nijmegen di Liga Belanda. Bek Venezia, J. Izes, tercatat sebagai pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar terbesar ketiga. Pemain berumur 24 tahun itu ditaksir mempunyai market value sebesar 2,5 juta euro 43,4 miliar rupiah. Timnas Indonesia bakal menantang tuan rumah Arab Saudi dalam matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September tahun 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda ini bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat.